Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita sudah menyaksikan ya putaran pertama, Yonada pertama, weekend pertama liga-liga top Eropa. Ya, dan hari ini tentunya gua mau bahas seputar update Barcelona yang mana Hansi Flick ini masih marah-marah terhadap para pemain. Yang berikutnya gue mau bahas mentality para pemain ya. Ini mentalitasnya seperti apa? Karena ada Rashford, ada Lamine Yamal, ada beberapa pemain lama yang upgrade, ada juga yang sedikit masih belum panas, cenderung malah meremehkan lawan. Itu nanti akan gue bahas. Setelah itu gue juga akan membahas beberapa, ada drama-drama juga ya, Rashford, ada Rapinya, ada Pedri, nanti gue akan bahas di situ. Dan gue akan mempreview sedikit pertandingan yang akan berjalan antara Real Madrid yang berhadapan dengan Osasuna. Nah, gue juga mau review dikit tentang kemarin pertandingan baru aja selesai, Arsenal berhadapan dengan Manchester United ya di Old Trafford. Tapi Arsenal berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-0 melalui gol yang sangat unik melalui tandukan Calafiori. Oke? Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih yang selalu nonton video ini, like, komen, dan subscribe, beropini, berpendapat di video ini ya. Gue doain semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Dan ada yang komen kemarin, ini para pedagang ya, semoga ya dagangannya laris, untung dan berkah jualannya, dan bisa meraih keuntungan yang maksimal, pendapatan yang maksimal. Oke, amin ya robbal alamin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya ya, yang lagi kerja atau kuliah semoga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke, let's go. Kita ke Manchester United dulu yang berhadapan dengan Arsenal. Ini gua mau bahas ini kenapa? Karena banyak opini-opini yang beredar, pendapat-pendapat yang beredar bahwa kalau fans Manchester United bilang ya kita ini kalah nggak apa-apa. Yang penting skemanya udah kelihatan, permainannya udah kelihatan. Maksud gua tetap 3 poin memang ya, kehilangan 3 poin. Tapi secara tidak langsung permainan ini berkembang. Maksud gue gini, match pertama itu belum bisa menjadi patokan, apalagi lawan Arsenal, yang mana Manchester United itu selalu tampil bagus kalau lawan Arsenal. Nah, boleh mungkin menurut gue ngomong kayak gitu kalau udah 5 game nih ya. Justru tantangan Manchester United adalah lawan tim tengah ke bawah. Kalau lawan tim tengah ke atas, sejauh ini setahu gua Manchester United itu datang dengan underdog mentality. Dia nggak superior lagi gitu ya. Jadi ini adalah pertandingan ke-28 Amorim bersama Manchester United, tapi dia baru menghasilkan 27 poin. Nah, jadi oke lah kalau fans Manchester United ini melihat permainan Manchester United ini berkembang, berubah, beda, lebih enak buat ditonton. Nah, lu mau bener ini kayak apa nih? Mau enak ditonton dulu apa mau cari poin dulu? Jadi kalau dibilang nggak apa-apa kita kalah karena permainannya udah kebentuk gitu, entar sih menurut gue ya di game-game berikutnya gitu ya. Tapi ya secara hiburan ini permainan seru aja, tapi secara kualitas ya di babak pertama Arsenal menekan, babak kedua MU gantian menekan, jadi belum apa ya, secara seru ya seru, secara kualitas masih B aja menurut gue. Bahkan Arsenal ya, ini Arsenal dan Manchester United itu pertandingan yang bukan hanya bagaimana memenangkan pertandingan di match tersebut, bagaimana mengatur skema, formasi, strategi, dan lain-lain tentang teknis, tapi juga beradu tentang kejelian nih. Karena kedua tim masing-masing hampir keluar 200 juta untuk melakukan pembelian pemain. Jadi yang bertarung bukan Manchester United atau Arsenal di lapangan para pemain, tapi kejelian pembelian pemain. Bagaimana ada siapa? Mbemo di situ, lalu ada Cuna, dan di Arsenal ada Sesko juga, lalu di Arsenal Gyökeres seperti apa, terus Zubimendi seperti apa, di situ terlihat ya. Dan kita juga nggak, kalau ada fans Manchester United atau Gyökeres yang bilang kita menyesal mendatangkan Gyökeres ke Arsenal karena memang ternyata beda gitu. Liga sebelum
Gyökeres main di Liga Inggris itu beda pace-nya dengan Liga Inggris. Jadi Gyökeres kayaknya flop gitu. Atau juga Sesko main di Liga Inggris, ternyata ini ya pressure-nya Manchester United, ini pressure Liga Inggris. Belum. Ya, kenapa? Karena striker nomor 9, penyerang itu justru pasti kesulitan kalau berhadapan dengan tim yang mainnya lagi di belakang semua, lagi parkir. Ya, kita nggak bisa menilai Sesko Gyökeres dalam match tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, Gyökeres di babak pertama MU ditekan. Ya, Gyökeres itu nggak dapat peluang. Ya, dia mau membuka ruang, memang belum terlalu cerdik, tapi dia belum dapat peluang yang mungkin bahkan memiliki 10% probabilitas gol. Nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngeliat striker kalau striker tersebut nggak diumpan. Ya, begitu. Begitu juga Sesko. Begitu Sesko masuk, ya Arsenal lagi bertahan. Ya, jadi ya ketika dalam pertahanan yang sangat deep, sangat low block, ya itu butuh kreativitas dari lini tengah gitu. Oke, striker 9-nya buka ruang, lini tengahnya ngapain? Kan nggak ada kayak gitu. Nah, cuma yang bisa diambil dari pertandingan Manchester United berdepan dengan Arsenal ini adalah memang Manchester United ini agak sedikit memiliki perubahan. Bola selalu mengalir dari Mbemo, ya, lalu Cuna juga sebagai pemain dia memberikan determinasi ya untuk melewati satu pemain, dua pemain, bahkan mencetak gol. Cuma memang masih bermasalah atau belum ada finishing yang klinis di lini depan. Makanya di babak pertama Manchester United itu Dalot itu agak kurang mensupport Bumo gitu. Bumonya terlalu wide, terlalu jauh dengan gawang, kesian. Walaupun seperti itu memang role-nya, tapi kita bisa ngelihat Mbemo ini 1-2 pemain dilewati, tapi kita nggak bisa ngelihat finishingnya seperti apa. Kenapa? Karena ya mungkin udah capek, mungkin terlalu jauh jaraknya, mungkin di tengah strikernya nggak ada orang. Jadi gue pengen Manchester United ini main di babak kedua, seperti di babak kedua ya, ketika Ahmad masuk, ketika diganti si siapa namanya Mbeumo, jadi di sebelah dua itu ada dua tuh, ada si Ahmad sama si siapa Mbeumo agak ke depan. Itu aja sih menurut gua. Nah, wah udah 7 menit Liga Inggris. Sekarang kita ke Barcelona, guys. Ini Barcelona ya, Hansi Flick masih marah terhadap para pemain. Hansi Flick mengatakan ya, ketika lawan Mallorca bermain dengan 11 pemain berhadapan dengan 9 pemain, anak-anak terlihat seperti hanya bermain menggunakan 50% kekuatannya, kemampuannya. Saya tidak suka dengan hal tersebut. Dan baru aja dia juga ngomong bahwa saya agak sedikit khawatir dan tidak suka karena beberapa pemain merasa mereka bisa memenangkan pertandingan hanya dengan kualitas yang dimiliki. Waduh, gua salut sama Hansi Flick ini ya. Jadi menurut gua Hansi Flick ini mengambil sikap ya, mengambil positioning bahwa oke, kalau lo menang secara kualitas, secara materi, tapi di lapangan tetap ada yang namanya strategi. Di lapangan tetap ada yang namanya formasi, skema, ada adjustment dari pelatih. Hansi Flick nggak mau dibilang Barcelona yang sekarang keren, pemainnya, kualitas materinya, skuadnya dalam, bagus-bagus semua rata. Nggak pakai pelatih juga menang Barcelona. Hansi Flick nggak mau seperti itu. Makanya mengeluarkan statement yang sangat sikap menurut gua. Saya nggak mau pemain berpikir kalau dia bisa menang hanya mengandalkan kualitas. Ya, karena sepak bola di situ pasti ada strategi, taktik, dan berbagai hal tentang teknis di dalamnya. Respect Hansi Flick ya. Bahkan gue bisa mengatakan bahwa Barcelona tuh kalau secara militer ya ini cocok banget sama militer Jerman, apalagi arsiteknya nih ya, komandannya, kaptennya nih Hansi Flick. Ya, dia menggunakan teknik Blitzkrieg. Nah, coba lu cari dah apa ya namanya, Blitzkrieg lah. Apa itu? Itu adalah serangan ke lawan ketika bertempur yang langsung menyerang dari menit awal, yaitu pressing, bentuk pressing. Ya, diserang dari awal sampai menusuk ke jantung pertahanan. Sehingga lawan tidak diberikan kesempatan untuk berpikir, lawan tidak diberikan kesempatan untuk bermain, untuk bernafas bahkan. Itu yang dilakukan Barcelona. Makanya dia dari menit awal di press, high defensive line,
ya golin yang banyak. Makanya ketika di babak kedua Barcelona mulai kendor, Hansi Flick marah. Itu ya militer Jerman, bagaimana dia mengalahkan lawan-lawannya, negara-negara blok lain menggunakan strategi-strategi tersebut. Nah, itu Hansi Flick mengatakan seperti itu. Lalu ada yang bilang, "Bang, itu Pedri sama Fermin beneran gak sih?" Gitu. Nah, gue ngerasa ya, itu kayaknya baik-baik aja dah. Mereka itu baik-baik aja dan bukan sampai terjadi drama yang Slek gak mau negor, menjadi ketegangan di ruang ganti. Enggak, kayaknya baik-baik aja ya. Gue nggak bisa memberikan validasi dia berantem atau enggak. Cuma gue masih nggak percaya sama berita-berita beredar yang ngapain berita kayak gitu diangkat kayak gitu. Jadi lebih fokus ke tim aja, tim yang penting menang gitu. Nah, Rashford di preskon, di interview ditanya tentang Barcelona gitu. Apa yang lu lihat di Barcelona? Ya La Masia gimana menurut lu? Rashford bilang, kalau La Masia gue udah nggak kaget. Maksudnya nggak kaget apa? Artinya ya nggak kaget kalau Barcelona ini para pemainnya memiliki skill yang mumpuni luar biasa. Bahkan ada beberapa pemain yang kemampuannya di atas rata-rata. Jadi nggak kaget. Memang La Masia terkenal seperti itu. Kalau Pedri gimana? Kata Rashford bilang, lu kalau nggak ngedetect atau nge-searching mencari tahu umur Pedri, tapi lu ngelihat Pedri bermain bola, lu pasti nebak Pedri ini umur 28 atau 29 tahun. Karena performnya udah peak prime, bahkan ketenangannya tuh kayak maestro. Itu yang dibilang sama Rashford. Gue lagi setuju terus nih sama Rashford. Terus dia juga bilang Lamine Yamal fenomenal. Ya itulah yang terjadi. Dan Real Madrid menyerang Barcelona. Oke, ini dia nih. Real Madrid menyerang Barcelona melalui Real Madrid TV yang mengatakan bahwa La Liga sudah tercoreng sejak game pertama, yaitu Barcelona dengan Mallorca ya. Di situ Rapinya tidak kartu kuning, lalu juga bola sudah keluar pas saat Lamine Yamal melakukan kontrol. Setelah itu ada Ferran Torres yang golnya ini sangat menuai kontroversi. Mungkin ada anak kecil yang nangis ketika melihat pertandingan Mallorca berhadapan dengan Barcelona. Nah, Real Madrid TV mengatakan bahwa tangisan itu adalah noda dari La Liga. Jadi tangisan itu adalah tercorengnya La Liga dari kredibilitas. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau gue menanggapi hal ini adalah ya wajar hal ini dilontarkan oleh klub rival. Wajar hal ini dilontarkan untuk menyerang Barcelona. Ya, kenapa? Karena bayangin teman-teman, di musim kemarin Real Madrid belum mampu memenangkan pertandingan satupun berhadapan dengan Barcelona. Ya, dia kalah di Super Cup, kalah di La Liga, kalah 2 kali, di Copa del Rey kalah. Jadi apapun bentuk serangan terhadap Barcelona itu harus dilakukan. Ya, dia udah nyerang saat di Copa del Rey sampai ada wasit yang nangis, dituding hal yang mengarah ke negatif pada wasit, sampai wasit nangis, sampai akhirnya dia nggak mau untuk memimpin pertandingan. Jadi hal-hal yang dilakukan secara menumpuk, yaitu dilakukan secara menumpuk terus-menerus, dipupuk terus-menerus. Untuk apa? Untuk nanti ketika El Clasico bertemu di bulan September, kalau ada hal yang terjadi yang tidak menguntungkan Real Madrid, dia rela menjadi korban. Dia siap menjadi korban. Ya, jadi dipupuk dari sekarang, diserang Barcelona lewat media, ya karena mungkin menyerang lewat Mbappe ya cuma 3 gol, tapi Barcelona bisa cetak gol lagi lebih banyak. Ya mungkin menyerang lewat Mbappe, Rodrigo atau Vini itu lebih banyak offsetnya ketimbang membahayakan atau on target ke Barcelona. Jadi kita serang lewat media. Dia udah serang wasitnya kemarin, ya sekarang kita serang Barcelonanya. Jadi ini dipupuk nanti ketika El Clasico ya dibuka, dipaparkan sesuai perspektif Real Madrid TV, dan sampai akhirnya kalaupun kejadian tidak diinginkan Real Madrid kalah, ada alasan minimal, atau kalau menang ada alasan yang gila udah dibelain wasit, atau
ada pertandingan yang aneh tetap kalah. Jadi seperti itu. Jadi gue ngerasa mau dikumpulin berapa banyak kesalahan wasit atau keputusan wasit yang menguntungkan sih, gue masih berani-berani aja ya kalau Barcelona versus Real Madrid ya. Oke, lu ngumpulin Barcelona diuntungin sama wasit, silakan. Ya, lu juga diuntungin sama Real Madrid, diuntungin sama wasit, silakan. Berani. Nah, itu jadi ya, cuma kalau buat menepis jawaban pernyataan dari Real Madrid TV, kalau Rapinya kartu merah juga kalau Ferran Torres nggak gol, Barcelona masih menang 2-0. Kalau Rapinya kartu merah juga pertandingan masih 10 lawan 9. Jadi seperti yang Rashford katakan bahwa nggak ada alasan Barcelona buat nggak memenangkan gelar sih ya, karena pemain sudah bisa dibilang ada beberapa hal yang disempurnakan, sisi yang disempurnakan. Jadi kita tunggu nih. Nah, tapi terlepas dari itu, gue sangat menantikan Real Madrid, teman-teman. Kenapa? Mungkin di episode sebelumnya gue udah bisa menjelaskan buat teman-teman bahwa Real Madrid ini sangat berbeda. Real Madrid kali ini sangat berbeda dengan mendatangkan Xabi Alonso. Real Madrid yang gue tahu itu adalah bukan Real Madrid FC ya. Kota Real Madrid, ideologi Real Madrid itu birokrat. Ya, karena itu daerahnya itu birokrat banget lah. Ya, dia udah terstruktur secara masif. Dia udah ada plannya, blueprintnya ada. Dia udah ada cara-cara tersendiri menggunakan cara pragmatis. Sekali lagi, ya karena daerah yang sangat birokrat, yang dia cari hanyalah trofi, yang dia cari adalah hasil. Makanya Real Madrid ini memikirkan bukan bagaimana caranya bermain, tapi bagaimana caranya menang. Ya, lini depan masih tumpul. Apa yang dicari? Siapa striker paling bagus, paling mahal, paling gacor? Mbappe, belilah Mbappe. Gitu. Di lini belakang, siapa yang lagi bagus? Ada Huijsen dari Liga Inggris. Kebetulan dia orang Spanyol, dibeli. Nah, dulu Galacticos yang megang pelatih yang ada namanya pasti. Dulu BBC, siapa yang bisa mengatur BBC? Zidane lah orangnya. Karena ada aura atau bahkan aura bintang Zidane tuh gak kalah sama pemain-pemain. Siapa nih pemain nih? Kemarin Liga Champions menang, Ancelotti pemainnya. Pemainnya Ancelotti dan pelatihnya Ancelotti. Jadi pemain nurut semua sama Ancelotti. Nah, kali ini sebelum Alonso menangani Real Madrid siklusnya seperti itu tuh, ya. Ngumpulin pemain bintang, cari pelatih yang taktiknya nggak usah banyak, yang penting bisa ngatur pemain bintang, yang penting pemain bintang nurut, gitu. Menang La Liga, menang Liga Champions, itu kan, jadi kan pragmatis tuh. Ini kurang, sempurnain, tambal pakai yang bagus, itu, ya. Jadi bukan masalah taktik, tapi masalah siapa yang paling bagus di situ. Kalau bisa diambil di Madrid itu. Sekarang, oke, pemain masih bertabur bintang Real Madrid. Tapi pelatihnya Xabi Alonso. Ya, Xabi Alonso setahu gua di Leverkusen anti pragmatis. Ya, ball position. Dia menguasai pertandingan. Dia pengen menguasai pertandingan dan memenangkan pertandingan. Itu Alonso tuh. Nah, Real Madrid megang bola. Dulu inget gak sih lu dibantai Dortmund 4-0 ada Lewandowski, itu Madrid nguasain bola. Real Madrid nguasain bola 4-0 sama Barcelona. Real Madrid nguasain bola, nggak menang-menang dah sama Barcelona. Paling inilah kalau ego para pemain muncul untuk ayo, gue nggak mau kalah ball position, gue nggak mau kalah di permainan. Ternyata kalah di pertandingan karena egonya keluar. Yang nggak mau dia bertahan numpuk di belakang semua kayak era Mourinho bisa menang lawan Barcelona saat itu, nggak mau. Masuklah si Xabi Alonso di Leverkusen. Bisa build up dia pelan-pelan dari bawah. Ya, nggak langsung direct dar ke depan, nggak langsung template umpan Vini ke Joselu golin, nggak langsung kayak gitu. Main dia, komposisi pemain, dia mengandalkan sistem. Ini yang membuat gue penasaran bagaimana Real Madrid di tangan Xabi Alonso. Masuk pemainnya juga TAA ya, yang otak gitu kan. Inilah Mas Tantuono, Amerika Latin, buat ngehantem orang udah ada di situ. Tapi dia di Castilla tuh katanya tuh. Terus di mana lagi? Ya pemain-pemainnya kayak gitu. Jadi gue
penasaran apa yang dilakukan Real Madrid. Kalau bisa prediksi Madrid Osasuna, gua masih mengunggulkan Real Madrid. Kalau ya 2-1 3-1 sih harusnya sih. Itu. Oke. Gitu aja teman-teman. Kalau ada kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu nonton Dance TV yang semakin ramai, semakin menarik, semakin daging, isinya banyak, semakin kredibel, membahas sepak bola. Dance TV setiap Senin di YouTube Dance TV. Dan jangan lupa nonton live My Super Soccer kalau ada pertandingan-pertandingan menarik, terutama pertandingan timnas. Dan jangan lupa sehat selalu, berkah, bahagia selalu. Vamos!